Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah minggu ini, kita akan belajar untuk tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun menghadapi kesukaran dan penderitaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti Daud dalam Mazmur 23 menyatakan, Tuhan adalah gembalaku. Kiranya kita pun juga mau, saudara-saudara, mengikuti jejak Kristus, Gembala Agung kita. Mari kita sama-sama berdiri. Jemaat yang dikasihi, marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara-saudara, ibadah pada hari ini boleh terjadi karena pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Dipersilakan duduk. Nas pembimbing dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya
dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Seberapa besar kita mempercayai Allah itu baik. Mari kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh berkata, syukur kepadamu. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, nyatakan dan buktikan kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hukum Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Mari momen ini kita ambil waktu untuk kita boleh mengakui dosa kita di hadapannya. Bapa di surga, Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi, datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mengakui segala kesalahan kami, kekurangan kami, di dalam kami melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami padahal Engkau perintahkan untuk kami mengampuni, mengasihi, tetapi sebaliknya kami mengakui Tuhan, kami banyak menyimpan kesalahan orang lain,
bahkan kesalahan diri sendiri, sehingga kami gagal Tuhan mengikuti jejak-Mu ya Bapa. Ampuni ya Tuhan, baik pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, negara, bahkan dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu mengampuni, kapanpun, apapun yang kami perbuat. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang sudah mengakui segala kesalahan dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh adalah anugerah. Kita boleh dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan, bahkan kita dimampukan untuk kembali hidup mempermuliakannya. Dan hanya satu hal yang membuat kita dimampukan untuk hidup mempermuliakannya, jika hanya nama Yesus yang memikat hati kita, sehingga tambah hari tambah cinta Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini, nama itu yang memikat hatiku. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan ini sambil bertepuk tangan. La la la. Sejak
Demikian Bapak Ibu, jika kita benar mengikuti jejak Kristus, maka nama itu yang memikat hati kita, sehingga iman kita di dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun, di dalam semua musim kehidupan, apalagi dalam kondisi COVID sekarang, biarlah hati kita yang terpikat oleh Kristus membuat kita kuat, karena Dia adalah gembala kita yang pasti memeliharakan kita. Dalam Mazmur 23, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala yang hadir di sepanjang hidup serta memeliharanya. Oleh sebab itu ia tidak ragu mengikutinya. Bagi kita saat ini, Tuhan Yesus adalah gembala. Maukah kita mengikuti jejaknya? Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami seperti domba-Nya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamatkan domba-Nya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamatkan domba-Nya. Ya gembala, pimpin aku dalam jalan hidupku. Jauhkan dari bahaya yang mengancam hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar akan doaku. 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 Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin, mengurapi hamba-Mu yang memberitakan, dan juga setiap jemaat yang mendengarkan, agar kami dimampukan mengerti dan dimampukan terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema mengikuti jejak Kristus. Mengikuti jejak Kristus dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, saya bacakan ayat-ayat tersebut bagi kita sekalian.
LAI memberikan judul penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi sekali lagi tema pada minggu hari ini, tanggal 3 Mei, mengikuti jejak Kristus. Sebelumnya saudara harus paham bahwa bulan Mei adalah bulan misi bagi Sinode Gereja Kristus dan semua gereja-gereja yang ada di bawah Sinode Gereja Kristus. Bulan Mei adalah bulan misi. Jadi saudara dan saya, kita semua umat Tuhan dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih karunia Tuhan saja, yaitu keselamatan kekal, tapi kita dipanggil untuk membagikan berkat Tuhan tersebut kepada sesama. Nah saudara-saudara, saya akan mulai khotbah saya dengan satu peristiwa atau tepatnya semua yang kita lakukan bersama-sama. Apa itu? Kita biasa membuka YouTube atau di internet. Ada acara jejak petualang. Nah, kita semua penonton diajak melihat oleh sang YouTuber. Melihat apa? Kebudayaan atau jenis-jenis masakan, atau jenis makanan, atau lebih populer dengan kuliner. Apa tujuan semuanya itu? Kita dibawa kepada seluruh daerah, baik di Nusantara ini maupun di mancanegara. Tujuannya supaya kita melihat keindahan alam, kita melihat betapa nikmatnya kuliner itu. Dan tentu yang diuntungkan adalah sang YouTuber dan juga tempat wisata yang akan kelak dikunjungi. Tetapi berbeda saudara-saudara dengan tema kita pada hari ini, mengikuti jejak Kristus. Jika saudara dan saya mengikuti jejak Kristus, bukan Kristus yang diuntungkan, tetapi kita, saudara dan saya yang diuntungkan, bahkan untung besar. Mengapa? Karena di dalam ayat 24 dikatakan, Ia sendiri, yaitu Kristus Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi singkatnya Bapak Ibu, pembacaan kita pada ayat 12-25, di bagian awal kita melihat Rasul Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus Kristus, saksi mata, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih selama 3,5 tahun, dididik. Bahkan Petrus dan murid-murid yang lain
saksi mata melihat gurunya, Kristus Yesus disalibkan, menderita, dan bangkit. Dan kita melihat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di luar daripada Yerusalem, di Asia Kecil, di Pontus, di Galatia, sebagaimana Petrus menuliskannya di bagian awal dari surat 1 Petrus. Jadi ada kemungkinan jemaat yang membaca surat ini berbagai-bagai kalangan. Ada budak atau hamba, tetapi ada juga tuan. Nah, saudara-saudara, kemudian Petrus juga mengajak lebih jauh. Kita diminta mengikuti teladan Kristus. Mengapa? Karena Tuhan sudah menanggung semuanya itu di kayu salib, dosa dan kesalahan kita, dan supaya kita hidup untuk kebenaran. Nah, mari kita melihat pada ayat yang ke-18 ada dikatakan hamba. Hamba di sini maksudnya adalah hamba rumah tangga. Jadi hamba bukan yang bekerja di ladang atau di perkantoran, tetapi khusus di rumah tangga yang menghadapi tuannya. Tentu tuannya ada yang galak, ada yang sadis, ada yang kepret, ada yang tendang, ada yang pukul, disiksa, terserah tuannya. Nah, Petrus menasehati supaya hamba ini yang bekerja di rumah tangga tunduk kepada tuannya. Sebenarnya yang dimaksud tunduk bukan semata-mata hormat Bapak Ibu, tetapi Petrus mau mengatakan kalau kita bisa tunduk, khususnya para hamba ini, itu adalah anugerah Allah. Mengapa? Karena anugerah yang dimaksud di sini adalah hamba-hamba ini bisa menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya tahan diperlakukan dengan tidak adil. Siapa yang bisa tahan seperti itu Bapak Ibu? Bahkan termasuk saya juga mungkin tidak bisa tahan apabila disepelekan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar saudara dan saya di dalam rangka bulan misi. Kita bisa bermisi, kita bisa keluar. Dibereskan dulu yang di dalamnya kita ini. Kemudian sikap tunduk. Dalam pembacaan kita ayat 18 dapat dilihat daripada penuh ketakutan. Bukan maksudnya penuh ketakutan ketika hamba itu sedang bekerja, mencuci piring misalnya. Ketika sang tuan datang, dia langsung gemeteran ketakutan. Maksudnya penuh ketakutan bukan itu saudara-saudara. Tetapi maknanya adalah rasa hormat kepada tuannya. Atau pada bagian lain Rasul Petrus menulis pada pasal 1 ayat 17. Yaitu ketakutan kepada Allah. Segan atau hormat. Karena Petrus mengatakan bahwa orang Kristen harus takut kepada Allah. Demikian budak-budak, hamba-hamba yang bekerja di rumah tuannya. Dia bisa hormat, segan kepada tuannya. Apabila terlebih dahulu dia takut kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi sebetulnya latar belakang daripada ayat 18 kita bisa lihat di dalam Lukas 6 ayat 33 sampai 35 yang intinya mengatakan, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun bisa melakukannya. Dan lebih jauh di dalam Lukas 6 33 sampai 35, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, maka upahmu akan besar. Apa itu? Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan firman ini juga ditujukan untuk kepada seberapa banyak orang yang percaya, saudara dan saya, dan generasi-generasi yang akan datang. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kemudian kita melihat lebih jauh pada ayat 19 dan 20 tentang kasih karunia. Dikatakan adalah kasih karunia saudara-saudara. Dari kata karis, rahmat, belas kasihan. Jika seorang sadar
akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yang dimaksud karena sadar di sini bukannya begini saudara-saudara. Wah, ini kan mau Idul Fitri ini ya. Wah, sebentar lagi saya akan dapat THR ini. Bekerja 10 tahun lebih, pasti saya akan mendapat THR. Bukan 1 bulan gaji, tapi 3 bulan gaji. Sebab itu saya sadar, nggak apa-apa dah saya diomelin. Nggak apa-apa dah saya kerja lembur. Bukan itu saudara-saudara. Yang dimaksud sadar di sini adalah suara hati. Dari mana suara hati itu bisa datang? Kalau bukan kita terlebih dahulu takut akan Tuhan. Ayat 20 lebih jauh mengatakan, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Perhatikan, jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Wah, nampaknya kejam banget ya ini Petrus menuliskan kepada hamba-hamba yang bekerja kepada tuannya. Sebetulnya yang dimaksud jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa di dalam King James Version, false, kesalahan. Tetapi tidak memakai kata anomia. Petrus memakai kata hamartia. Jadi artinya, memang pada saat itu ada hamba atau budak yang memang melakukan kesalahan yang pantas melakukan hukuman berat. Boleh jadi pada saat itu budak-budak itu kesal kepada tuan atau keluarganya, sehingga dia bisa menyiksa, mungkin membunuh tuannya. Bukankah itu juga terjadi saudara-saudara? Di TKI, di negara kita yang bekerja di luar, kalau mereka kesal bisa sampai pada puncaknya, ngeri sekali apa yang dilakukan. Nah saudara-saudara, jadi sekali lagi hamba itu memang tidak ada harganya. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, pada saat itu yang namanya budak, jangan saudara pikir budak itu nggak sekolah semuanya. Budak itu bodoh semuanya. Bisa saja seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi budak karena menjadi tawanan perang. Pada awalnya memang budak itu adalah orang terpelajar, berpendidikan. Sehingga ketika menjadi tawanan, dia bisa mengajar. Karena dia punya kemampuan untuk mengajar. Tapi tetap saja saudara-saudara, statusnya adalah hamba. Tidak memiliki kemerdekaan. Tidak seperti warga negara umumnya. Jadi untuk hal ini kita dikuatkan oleh Filipi 1:29. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi hari ini saudara-saudara yang sudah menerima karunia keselamatan Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara merasa, kok hidup seperti ini Tuhan? COVID-19 gak ada habis-habisnya. Jangankan naik jabatan promosi, dapur gak ngebul, Indomie aja gak ada. Saudara-saudara, Filipi 1:29 yang ditulis Paulus, dan terlebih dan juga Petrus yang kita baca, dia adalah saksi mata bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, dia adalah setia janjinya. Sehingga sekali lagi saya bacakan Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau saudara dan saya coba kita koreksi, kalau kita menderita karena memang salah kita sendiri, korupsi, tidak bisa mengatur waktu, koreksilah. Tetapi apabila kita sudah bekerja dengan segiat-giatnya taat untuk Tuhan, kita masih menderita juga. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Bukankah pada ayat selanjutnya 21, saudara dan saya dipanggil mengikuti jejaknya. Mengapa saudara? Karena Kristus pun telah menderita untuk saudara, untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Nah ini menarik saudara-saudara, pada ayat 21 kata teladan, King James Version menerjemahkan example atau contoh. Jadi bukan sekedar contoh saudara-saudara. Secara harfiah
Bisa dikatakan misalnya ini ada sebuah buku tulis. Di baris-baris pertama ada contoh tulisan menulis indah. Kita ingat dulu di sekolah ya. Huruf A, huruf B yang bagus. Sehingga murid-murid ketika belajar dia harus menulis yang begitu indah huruf A. Kita ingat ketika baru belajar nulis A berantakan tuh kayak bebek lagi makan ya. Nah, jadi pengertian teladan seperti itu saudara-saudara. Jadi tidak bisa kita mengatakan enggak, saya enggak mau. Ini contoh terserah saya mau ikut atau enggak. Tidak, ini bukan bebas boleh dipakai atau tidak. Tetapi wajib ditiru saudara-saudara. Jadi kita yang sudah di dalam Kristus, kita harus masuk di dalam teladan. Di dalam contoh yang Tuhan sudah berikan. Mengapa dikatakan ia tidak berbuat dosa? Itu mau dibandingkan dengan ayat 20. Kalau dulu kita sebagai hamba bukan bisa berdosa. Tapi kalau kita mau jujur sampai hari ini kita cenderung maunya berdosa. Sehingga pada ayat 22 Kristus Yesus dia tidak berdosa. Mengapa ayat 23 mengatakan tidak membalas orang yang mencaci maki dengan mencaci makinya? Ketika dia diancam dia tidak membalas. Ini semata-mata saudara-saudara. Tuhan Yesus mau membuktikan apa yang dikatakannya pada khotbah di bukit. Tepatnya Matius 5 ayat 39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa jadinya ketika Tuhan Yesus Kristus khotbah di bukit yang dicatat Matius 5:39. Kalau dia melawan, sia-sialah apa yang dikatakannya. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ini menarik saudara-saudara. Mengapa? Ayat 24 kalau saudara perhatikan. Yesus sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib. Di dalam tafsiran dikatakan, atau ayat ini sangat jelas, maknanya Yesus disalibkan menggantikan hukuman dosa umat manusia. Jadi bukannya orang lain disalib menggantikan Yesus. Ini terbalik. Tapi faktanya Yesus mati disalib menggantikan dosa umat manusia. Jadi bukan pemahaman orang lain yang disalib menggantikan Yesus. Ayat 25 yang bagian terakhir. Kita dulu seperti domba tersesat. Saudara-saudara, demikianlah Petrus menggambarkan para pembacanya pada saat itu tersebar kemana-mana. Kalau domba tersesat, tidak memiliki naluri tentang arah yang benar. Jangankan kembali ke arah yang benar. Makin jalan, makin keliru, makin salah, makin berat salahnya. Itu dicatat di dalam 2 Petrus 2, 18-22. Jadi hari ini saudara-saudara, kita sudah di dalam Kristus. Apabila kita salah, kita tersesat, balik kembali. Supaya amanat agung dalam bulan misi ini, kita bisa berbagi. Apa yang kita bagi kalau kita sendiri menyesatkan diri? Tetapi sekarang saudara dan saya telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita. Atas inisiatif sang gembala. Sebetulnya lebih tepat saudara dan saya telah dikembalikan kepada sang gembala pemelihara jiwa melalui kematian Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, saya akan tutup khotbah pada pagi hari ini. Coba kita mengintrospeksi sendiri, diri sendiri masing-masing. Dengan merenungkan Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada hari ini mungkin saudara merasa jengkel atau sakit hati dengan orang lain, bahkan sesama saudara seiman. Ingatlah saudara-saudara, Yesus pun telah mengalami disakiti hati, difitnah, ditinggal sendirian, menghadapi hukuman salib.
ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya. Dan juga Yesus di dalam khotbah di bukit dicatat pada Matius 7:12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi saudara-saudara, mungkin ketika saudara dan saya mau berbagi, mau bermisi, kita sadar kita dulu hamba, sudah dimerdekakan oleh kematian Kristus Yesus. Dan kita sadar kita sudah kembali, sudah tidak sesat lagi seperti domba. Mungkin ketika kita mau bermisi, ada yang mengganjal. Biarlah ketika ada ganjalan kita ingat, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Marilah kita keluar dari kejengkelan, termasuk saya juga. Kadang tadi mau kemari saja, jalanan macet sudah jengkel. Ingat, ya lu mau khotbah tentang apa yang orang lain perbuat supaya kamu lakukan. Lah kamu aja jengkel. Saudara-saudara, hal-hal yang kecil ini jangan kita anggap sepele. Hari demi hari kita kikis. Tuhan ampuni saya, biar Engkau yang bersinar. Agar apa yang orang lain mau saya lakukan, saya terlebih dulu melakukannya. Dan itu saudara, Tuhan sudah beri kemampuan. Jadi sekali lagi, mengikuti jejak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Mampukan kami melakukan jejak Kristus, yaitu keteladanan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Ada yang bisa berdiri, kalau tidak bisa duduk di tempat, tetapi kita meletakkan tangan kanan kita di dada sebagai simbol pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Ayat yang mendasarinya dari Mazmur 50, ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti minggu-minggu yang lalu, karena kita masih di rumah masing-masing beribadah, persembahan tetap kita berikan melalui transfer e-banking atau m-banking lewat nomor rekening yang ada di bawah ini, Gereja Kristus, Bank BCA 012 318 0434. BCA 012 318 0434.
0434 atau lewat Bank BNI 001 828 5011. Atau Bapak Ibu bisa juga untuk scan QR code yang ada di sebelah kiri saya ini. Bapak Ibu silakan ambil HP-mu, boleh di scan, saya berikan waktu. Baik Bapak Ibu, ini iman kita, persembahan kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan memberkati kepada setiap saudara-saudara kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Memberikan hikmat kepada majelis untuk mengelola uang ini dengan tepat, dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Berikanlah hikmat kepada Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, para gubernur, semua jajaran yang di bawahnya. Kami bahu-membahu diberikan kesehatian membangun negara ini, khususnya menghadapi COVID-19. Tuhan tolong. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah bangsa ini Tuhan yang hidup di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, baik pengusaha atau tuan-tuan maupun hamba yang bekerja. Dengan berkat-Mu ya Bapa. Kalau ada yang sakit, baik ringan maupun berat, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa, kami alaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Bulan Mei menjadi bulan misi di Sinode Gereja Kristus, mengingatkan kita kasih Allah yang sudah kita alami, yang sudah kita nikmati, boleh kita bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita boleh diingatkan, hidup kita ini adalah kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kita. Apakah mereka melihat Yesus hidup di dalam hidup kita? Mari kita nyanyikan pujian ini. Nyatakan Yesus di dalammu. Sesamamu hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Katakan, nyatakan, nyatakan Yesus
menyatakan Yesus di dalammu. Bapak Ibu saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pergi, kita pulang, melakukan firman Tuhan, mengikuti jejak Kristus, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi papa mama, selamat pagi opa oma, dan selamat pagi guru-guru sekolah minggu yang ada di pos dan juga di pusat. Pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita boleh bersama-sama lagi memuji Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, semuanya siap memuji Tuhan? Semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah Allah yang kita sembah dan Allah yang kita puji. Mari adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarpun kami kebaktiannya di rumah, tapi kami yakin Tuhan melawat kami satu persatu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kalau Allah adalah Allah yang luar biasa. Mari kita puji, mari kita nyanyi bersama-sama, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, adik-adik, kita tadi sudah meninggikan Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Puji Tuhan. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kakak Siska dalam menceritakan firman Tuhan. Kakak Siska ini dari Pos Cibubur. Jadi apa kabar adik-adik ini Pos Cibubur? Ketemu lagi ya kita secara online. Dan juga salam ya buat semua adik-adik yang ada di pos-pos yang lain. Senang hari ini? Pasti sukacita. Oh ya adik-adik, selama ini siapa yang gak pernah absen ikut ibadah online? Wah, semuanya angkat tangan, tidak pernah absen. Puji Tuhan ya, adik-adik semua hebat. Oke, nah hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan lagi. Mau? Semua sudah siap? Oke, kita lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online lagi. Kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kami dan juga perlindungan kepada kami sekeluarga. Kami bersukacita dapat berjumpa lagi dengan Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, 2 bulan sudah kita tidak ketemu. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Mei. Tema firman Tuhan hari ini, bulan ini adalah tentang karakter menolong. Ya, siapa yang tahu kata menolong artinya? Nah, menolong artinya kita melakukan sesuatu, melakukan usaha untuk membantu orang lain keluar dari masalahnya. Siapa yang suka menolong? Wow, semuanya angkat tangan dari Pos Cipanas. Oke, Pos Kelapa Gading, Pinter, Gading Serpong, ya. Cibubur juga pastinya. Oh, yang di Basuta? Oh, pastinya Duta Garden, ya. Dan semua pos pasti adik-adiknya pernah menolong, ya. Tapi ada juga tuh yang diem, jangan-jangan dia nggak pernah menolong. Oh, nggak apa-apa ya, kalau nggak pernah menolong, minta tolong. Iya, bisa jadi adik-adik. Kita ini sebagai manusia yang bukan manusia yang hebat beneran, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa memberi pertolongan, pasti suatu saat kita juga minta tolong sama orang lain ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita minta tolongnya sama siapa? Betul, pasti sama Tuhan. Karena kita yakin Tuhanlah penolong kita. Tuhan yang selalu ada untuk menolong kita, ya. Nah, firman Tuhan hari ini akan Kakak Siska bawakan dari kisah Alkitab kita, ya, dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan 25, ya. Nah, adik-adik tandain dulu di sini, nanti bisa dibaca di rumah, ya. Kita tidak baca di sini. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan 25. Nah, kisahnya seperti ini adik-adik, ya. Bangsa Israel memang adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Nah, tapi sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel itu tidak selalu setia, tidak selalu taat sama Tuhan. Kalau mereka lagi senang, apapun mereka punya, wah, mereka suka lupa tuh sama Tuhannya. Mereka lupa berdoa, mereka lupa menyembah Tuhan, malah menyembah Allah-Allah yang lain. Ya, nah kalau sudah begitu,
Tuhan kasih peringatan sama bangsa Israel. Mereka suka dihukum. Supaya apa? Supaya sadar ya bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Nah, begitulah kisahnya adik-adik. Bangsa Israel sering berperang kan? Dia selalu perang melawan bangsa lain. Dan semuanya mereka bisa kalahkan. Tapi sekali ini mereka ketemu musuh yang benar-benar lebih banyak dari mereka. Jumlahnya bisa puluhan kali lipat mereka. Wah, bagaimana mereka bisa melawannya kalau begitu? Musuh lebih banyak. Ya, tapi mereka akhirnya berusaha tidak bisa memenangkannya juga. Dan mereka akhirnya ditindas oleh musuhnya itu, yaitu bangsa Midian. Nah, bertahun-tahun adik-adik, bangsa Israel ini jatuh di dalam kekuasaan bangsa Midian. Mereka tertindas. Kalau tertindas tuh sedih, susah, mau apa-apa susah, ya kan? Nah, akhirnya kalau dalam keadaan susah seperti itu, baru dia ingat Tuhan. Baru bangsa Israel minta tolong sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong, ampuni kami. Karena selama ini kami sudah bandel, sudah tidak taat. Sekarang kami mau taat lagi. Tolong Tuhan, tolong. Nah, akhirnya apa? Biasanya Tuhan itu pasti maha pengasih. Kalau setiap kali bangsa Israel teriak minta tolong, Tuhan pasti memberikan pertolongannya. Nah, sedemikian juga sekarang adik-adik. Tuhan mencari satu orang bangsa Israel yang memang taat dan setia padanya. Dan dia adalah Gideon. Nah, itu namanya. Siapa namanya? Gideon. Gideon seorang bangsa Israel yang setia dan taat. Mungkin teman-temannya tidak setia, tapi Gideon tetap taat. Nah, Gideonlah yang dipilih Tuhan untuk membantu bangsa Israel memerangi bangsa Midian. Nah, Gideon sudah menyiapkan pasukannya. Ada 33.000 pasukan untuk perang melawan siapa? Bangsa Midian. Tapi Tuhan bilang, Gideon, pasukan kamu masih terlalu banyak. Gak usah sebanyak itu. Wah, Gideon pikir-pikir gak usah banyak-banyak. Tapi iya, dia taat sama Tuhan. Dia ikutin. Sekarang bagaimana caranya Tuhan untuk mengurangi mereka? Nah, Tuhan bilang, tanyakan saja Gideon sama pasukan kamu. Siapa yang gak berani, siapa yang takut perang, suruh mereka pulang. Ya, Gideon ketemu sama pasukannya, ya, terus dia bilang sama pasukannya, hai pasukan, sekarang kita akan perang melawan bangsa Midian. Siapa yang takut? Yang takut, yang gak berani, kalian boleh pulang ke rumah. Tidak usah ikut perang. Wah, si pasukan ini ada yang takut sebenarnya ya. Lalu dia pulang. Yang juga merasa gimana ya, nggak berani Dia pulang juga. Satu pulang masing-masing ke rumahnya. Akhirnya tinggal berapa? Tinggal 10.000 orang pasukan yang diam di situ dan yang berani perang. Nah, Gideon bilang, Tuhan, sekarang saya sudah sama pasukan saya nih, 10.000, bagaimana? Tuhan masih bilang sama Gideon, Gideon, masih kebanyakan. Saya nggak perlu orang sebanyak itu untuk melawan bangsa Midian. Bisa-bisa nanti kalau bangsa Israel menang, mereka yang sombong, mereka merasa mereka yang hebat, bisa menang perang. Tidak, kamu harus kurangin lagi. Saya nggak perlu banyak-banyak. Wah, Gideon pikir, gimana ya caranya ya? Ayo, bawa pasukan kamu, suruh minum di sungai. Nanti kita lihat bagaimana caranya mereka minum, itu yang menunjukkan mereka berani atau tidak untuk perang dan bisa kamu bawa perang. Ya Tuhan, kata si Gideon ya. Lalu Gideon bawalah pasukannya. Ayo pasukan, kita semua pergi ke sungai. Ya, kalian boleh minum air di sungai itu. Wow, pasukannya semua lari ke tepi sungai. Nah, benar adik-adik. Sampai di tepi sungai,
pasukannya macam-macam cara minumnya. Ada yang dia langsung duduk berlutut dan dia langsung minum dari mulutnya, minum langsung airnya, air sungai itu. Jadi seperti anjing minum gitu loh adik-adik, pakai lidah, pakai mulutnya gini, dia langsung minum. Ya. Nah, tapi ada juga sebagian yang pergi ke sungai, berlutut di sungai, terus dia ambil air sungainya pakai tangan. Lalu dibawa ke mulutnya. Begitu minumnya, ambil lagi, bawa ke mulutnya, minum bisa seperti itu. Nah, Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, kamu lihat, pasukan yang langsung minum dari mulutnya seperti anjing seperti itu, ya, suruh mereka pulang. Mereka tidak usah ikut berperang. Oh, begitu ya. Ya, langsung Gideon lihat, wah, kamu tadi minumnya langsung minum dari mulut kamu ya. Ayo kamu pulang, kamu pulang, kamu pulang, kamu pulang. Adik-adik, sekarang pasukannya tinggal berapa? Tinggal 300 orang. Wah, 300 orang Tuhan. Ya, Tuhan bilang ya, dengan 300 orang kamu boleh pergi berperang melawan bangsa Midian. Wah, Gideon pikir bangsa Midian itu jumlahnya berapa ratus ribu. Sekarang saya cuma 300 orang. Bagaimana bisa menang? Lalu Tuhan berfirman lagi sama Gideon. Gideon, kamu takut untuk perang? Nah, sekarang begini deh. Sebelum semuanya maju, kamu pergi dulu ke sana, ke perkemahan musuh, ke bangsa Midian. Nanti setelah kamu sampai di sana, kamu akan mendengar satu berita. Itu nanti yang akan membuat kamu menjadi berani. Gideon diam sendirian ke tenda musuh. Tuhan bilang, oke, kamu takut. Ya udah, ajak satulah pembantumu, ikut sana, pergi ke sana, lihat kondisi di sana. Ya, Gideon bersama dengan temannya ini, ya, pasukannya ini, satu orang, berdua dia mengendap masuk ke kemana? Ke perkemahan musuh. Mereka kan ada di atas, si Gideon ada di atas, musuhnya semua ada di lembah. Jadi dia bisa lihat tuh ke bawah. Wow, banyak sekali ini pasukannya. Lihat, kemahnya aja dari ujung sana sampai ke ujung sana. Wah, bagaimana ini bisa mengalahkan mereka? Tapi apa kata Tuhan? Kan Tuhan mau menolong. Oh ya udah, ayo kita maju yuk. Masuk, makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Pelan-pelan, malam hari memang sepi, semuanya tidur. Yang jaga cuma beberapa pasukan. Ada juga pasukan yang ngantuk-ngantuk jaganya. Ada yang males-males, ya. Ada yang siap. Nah, setelah Gideon berduaan sampai nih di mana? Di tengah-tengah musuh yang sedang berjaga-jaga itu berdua dengan temennya nih. Gideon mendengar mereka ngobrol. Satu pasukan bilang nih, pasukan musuh sama temennya, hai teman, aku kemarin mimpi loh. Oh ya, kamu mimpi apa? Aku mimpi begini, ada sepotong roti jelai jatuh ke tengah perkemahan kita. Terus roti jelai itu mulai merusak-rusak tenda kita, merobohkan tenda kita. Akhirnya memporak-porandakan semua tenda kita, jadi rusak semua. Hah? Temennya bilang, hah? Beneran? Serius kamu mimpi seperti itu? Wah, itu berarti Gideon akan menyerang kita. Kita pasti akan kalah sama Gideon kalau begitu. Waduh, gimana nih? Wah, si pasukan nih, teman-temannya ini semua, wah, pada ketakutan. Ya, tapi Gideon yang ngumpet gimana? Dia dengerin, ya kan? Wah, ceritanya Gideon senang. Kenapa? Dia bilang, berarti kita akan menang melawan mereka. Benar kata Tuhan. Janji Tuhan akan menolong kita dan dia akan menolong kita.
dia bersujud, dia berdoa kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan menyerahkan bangsa Midian ke tangan bangsa Israel. Sekarang saya berani untuk menyerang mereka. Ya, lalu ayo kita pulang. Pulanglah nih, berduaan. Gideon sama temannya itu, ya. Nah, sampai di perkemahannya Gideon, dia kumpulin 300 pasukannya itu. Terus dia kasih aba-aba. Dia bilang begini, kalian semua cuma 300 orang. Sementara tentara musuh ratusan ribu orang. Tapi kita nggak usah takut. Kita ada yang menolong, yaitu Tuhan. Sekarang kalian dengar ya apa perintah saya. Saya tidak akan memberikan kalian senjata. Bukan senjata. Saya juga tidak akan memberikan kalian pedang. Apalagi bom. Tidak. Tapi saya akan perlengkapi kalian dengan sangkakala. Wah, sangkakala adik-adik buat perang. Terus disediakan lagi apa? Kendi, ya. Kendi untuk kendi air. Ya, dibawain juga. Terus ditaruhin lagi obor, suluh api. Ada 3. Ada sangkakala, ada buyung air ya seperti kendi, ada juga suluh yaitu obor. Nah, itulah senjata mereka. Dikasih satu-satu semuanya. Sekarang kita akan berpencar, kita bagi kelompok. Kalian kelompok sana, dan kelompok sana. Satu kelompok ikut saya. Kita akan masuk ke perkemahan musuh, ya. Nanti pada saat yang tepat saya akan tiupkan sangkakala, bunyikan gitu ya. Nah, waktu kalian semua dengar itu bunyi, sangkakala bunyi, semua harus bunyikan semua, rame-rame serentak. Bunyikan semua. Wow, begitu ya. Nah, jangan lupa itu buyung, kendi yang kamu pegang, kamu pecahin ke tanah biar prang, biar pecah. Dan obornya kamu keluarkan, kasih lihat apinya, tunjukkan biar apinya kelihatan di mana-mana. Oke? Siap Gideon, katanya. Terus jangan lupa, setelah itu kalian harus berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ya, terus seperti itu. Siap? Siap. Baik. Ayo, kita bagi kelompok. Semua ada di sekeliling perkemahan. Saya sama sebuah kelompok pasukan akan masuk ke dalam. Dengarkan ya, bunyi sangkakala. Iya. Adik-adik, malam hari sepi. Semua orang sudah tidur. Ya. Wah, penjaga juga ada yang males-males, tidurlah dia. Tapi yang lagi berjaga-jaga harus terpaksa berjaga-jaga. Tapi kali ini mereka tuh santai-santai. Karena masa sih hari ini Gideon nyerangnya gitu kan ya. Jadi ya udah santai-santai aja, yang jaga-jaga, yang tidur-tidur. Semua di dalam perkemahan tidur nyenyak. Mulai orang tua, anak muda, anak kecil semua pada tidur. Sepi sekali malam itu. Masuklah Gideon bersama dengan pasukannya. Nah, sampai di dalam, Gideon lihat suasana. Wah, semuanya aman. Bagus, sepi. Langsung Gideon ambil sangkakalanya dan mulailah dia tiup sangkakala sekeras-kerasnya. Wah, pasukan yang lain semua dengar. Langsung bunyikan juga. Semuanya bunyi semuanya. Sekeliling perkemahan itu bunyi suara sangkakala. Terus apa lagi tadi? Buyung airnya dipecahkan ke tanah. Brang, rame sekali semuanya. Dan mulai api ditinggikan. Nyala api ada di sekeliling perkemahan semuanya. Wah, rame, riuh semuanya adik-adik. Sekeliling perkemahan jadi tadi suasananya sepi, gelap, ya. Semuanya hening. Tiba-tiba langsung ribut sama semua tentaranya Gideon yang ada di sekeliling perkemahan itu. Ya, langsung mereka teriak lagi. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.
sambil teler-teler gitu ya, santai-santai gitu. Wah, kaget juga. Ada apa gitu. Ya, lagi berjaga-jaga juga sama. Panik juga. Ada musuh. Akhirnya apa? Di antara bangsa Midian semuanya panik. Semuanya ribut. Semuanya saling lari sana, lari sini, tabrak sana, tabrak sini. Yang pegang senjata juga nggak mau tahu, ketemu siapa juga langsung dibunuh. Semuanya dibunuh-bunuhin. Dia nggak tahu itu temen, apa musuh, atau apa. Pokoknya dia semua berperang sendiri. Akhirnya apa? Bangsa Midian perang melawan bangsa Midian sendiri. Ya, wah, berantakan semua. Yang bisa lari, ngumpet, larilah mereka semua. Tapi yang nggak bisa lari, ketemu teman langsung ditusuk sama pedang, matilah. Banyak adik-adik yang mati, termasuk 2 rajanya yang mati, yang meninggal. Ya, nah adik-adik, bagaimana kalau seandainya suatu bangsa rajanya sudah nggak ada? Bagaimana dengan rakyatnya? Ya, rakyatnya juga bisa apa? Akhirnya semua menyerah. Semuanya menyerah kepada Gideon, kepada bangsa Israel. Bangsa Israel langsung masuk mengelilingi itu semua. Mereka akhirnya semua dikalahkan. Wah, adik-adik, menang ternyata bangsa Israel ya. Siapa tuh yang memberikan kemenangan? Pastinya Tuhan. Kan Tuhan yang mengajarkan Gideon bagaimana strategi perangnya. Iya kan? Tuhan yang berjanji, saya akan menyertai kamu. Ayo perang dengan 300 pasukan juga nggak apa-apa. Kalian pasti akan menang. Dan kenapa mereka bisa menang? Karena satu. Karena Gideon taat. Gideon percaya kalau pertolongannya hanya dari Tuhan. Bukan dari orang, bukan dari pasukan. Pertolongan mereka adalah dari Tuhan. Ya, itulah pertolongan kita. Pertolongan dari Tuhan yang menyertai bangsa Israel sehingga mereka dapat memenangkan perang terhadap bangsa Midian. Nah, adik-adik, begitu ceritanya dalam Alkitab. Sekarang coba adik-adik pikirkan. Sekarang kita lagi perang gak sih? Adik-adik kenapa ada di rumah? Kok nggak sekolah? Kok nggak boleh bermain? Semuanya harus ada dalam rumah. Iya, sebenarnya kita juga lagi berperang adik-adik. Tapi perang kita bukan melawan bangsa-bangsa. Perang kita kali ini melawan apa? Virus corona, COVID-19. Ya, itu dia musuh kita saat ini. Ya, nah makanya kita dianjurkan apa? Semua ada di rumah aja, jangan keluar. Ya, karena di luar berbahaya, takut ketularan. Tapi kalau di rumah, kita kuatkan badan kita dengan makanan, dengan vitamin, kita jaga kesehatan, tidur yang cukup, kita pasti akan sehat, akan kuat, dan kita tidak akan ketularan virus corona itu. Ya, kita sekarang sedang berperang adik-adik. Terus adik-adik bisa apa? Apa yang kita bisa lakukan selain di rumah? Banyak. Ya, adik-adik selama di rumah pasti belajar kan? Belajar online. Pinter. Tapi jangan lupa juga sebagai anak Tuhan, adik-adik ibadah online. Betul. Ya. Nah, dalam ibadah online kita selalu diingatkan bahwa Tuhanlah penolong kita dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang menolong kita. Bagaimana caranya? Sama seperti Gideon tadi. Waktu dia mau berperang, dia apa? Dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan datang menolong, memberikan dia caranya bagaimana memenangkan bangsa Midian. Nah, kita juga, adik-adik di rumah, setelah ibadah online, adik-adik bisa berdoa. Semua bisa berdoa kan? Kita doakan, Tuhan tolong agar kami semua bangsa Indonesia bisa keluar dari wabah virus corona. Agar di seluruh dunia kembali pulih. Tidak ada lagi virus corona. Tuhan mau tolong kami kan? Pastinya adik-adik. Setiap anak Tuhan yang teriak minta tolong, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan yang selalu menopang kita. Apapun kesulitan kita,
Tidak ada masalah bagi Tuhan. Semua Tuhan dapat lakukan, dapat kalahkan, ya. Karena kita percaya sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Nah, adik-adik, supaya adik-adik ingat dan semakin yakin, kakak kasih satu ayat, ya, yang menunjukkan bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Ayo, kita buka ayatnya, ya. Ya, dari Mazmur, adik-adik ya. Mazmur 54 ayat 6. Mazmur 54 ayat 6. Kakak Siska baca, adik-adik juga boleh baca di rumah. Kita sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya, itu ayatnya. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan yang menopang aku. Ya. Nah, kita tutup. Coba kita sama-sama supaya kita ingat adik-adik bahwa siapa yang benar-benar menjadi penolong kita. Ya. Ya, sekali lagi sama-sama nanti adik-adik hafalin ya. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan yang menopang aku. Oke. Ya adik-adik, jadi itu firman Tuhan yang bisa Kakak Siska sampaikan kepada adik-adik. Dan satu yang mesti kita ingat, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, kita tetap punya Allah, punya Tuhan yang menjadi penolong kita dalam keadaan apapun, siapapun, dan juga kapanpun dan dimanapun. Allah adalah penolongku. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah Allah kami yang menjadi penolong kami. Tuhanlah yang selalu menopang kami di saat apapun Tuhan. Di setiap kesulitan kami, di setiap kesedihan kami, di setiap masalah kami. Tuhan ada dan selalu menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bersama dengan Kakak Siska. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seperti minggu-minggu yang lalu, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan nomor yang ada di bawah, atau nanti dikumpulkan tiap minggu di amplop ini. Setelah itu akan diberikan kepada gurunya pada saat kita sudah bisa datang ke gereja, di Gereja Kristus Ketapang buat kebaktian bersama. Ya, mari kita membawakan satu persembahan, aku bawa dan aku berikan. Aku bawa,
Mari kita berdoa. Kita mau berdoa persembahan, kita mau berdoa buat orang-orang yang ada di luar sana yang lagi sakit. Setelah itu kita akan doa penutup. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami pada pagi hari ini boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang ada di luar yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan mereka, memberikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para suster, dokter. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan mereka kekuatan, menjaga kesehatan buat mereka. Dan juga Tuhan menolong keluarga mereka, memberikan kekuatan dan juga memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kami semua yang ada di sini, khususnya buat anak-anak Gereja Kristus Ketapang. Biarlah Tuhan juga menjaga dan memelihara mereka, memberikan kesehatan buat mereka. Semua keluarga Tuhan jamah. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan doa kami. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami masing-masing. Dan kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah.